Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Waktu berjalan begitu cepat. Tidak terasa kita sudah berada pada hari terakhir tahun liturgi gereja. Besok kita akan memasuki masa Advent, masa penantian. Pada hari terakhir tahun liturgi ini Tuhan bersabda, "Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Kitab suci sering menulis tentang berjaga-jaga dalam berbagai kesempatan, khususnya dalam Perjanjian Baru. Berjaga-jaga merupakan kata yang mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dimengerti dan lebih sulit lagi untuk dilakukan. Memang manusia sangat pandai memprediksi apa saja yang akan terjadi. Akan tetapi manusia tidak pernah bisa tahu apakah prediksi itu tepat atau malah melenceng dari kenyataan. Satu-satunya yang patut kita lakukan hanyalah berjaga-jaga. Lengah sedikit, fatal akibatnya. Sama halnya dengan kedatangan Yesus kembali. Sama juga halnya dengan saat kematian kita. Tidak seorang pun tahu kapan hal itu akan terjadi. Walau demikian, bukan berarti murid-murid hanya diam dan menunggu. Dalam menanti kedatangan Kristus, kita membutuhkan kesiapan diri. Untuk itulah Yesus berkata, "Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan datang dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat." Bila kita tidak berhati-hati dan tidak memiliki sikap berjaga-jaga, kita akan mudah terjebak dan akhirnya tenggelam dalam kenikmatan dunia ini. Kejatuhan seseorang itu terkadang bukan karena banyaknya masalah dan penderitaan, tetapi justru saat dia sedang berada dalam kelimpahan, nyaman dalam segala hal, yang akhirnya membuatnya lengah. Kita diingatkan Tuhan untuk tidak terlena dengan kenikmatan dunia ini. Dampak dari kelalaian akan penantian kedatangan Kristus bisa berbalik menjadi jerat. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Demikian tadi Yesus bersabda. Orang yang mabuk pasti tertidur, dan orang yang tertidur tidak mungkin bisa berjaga-jaga, apalagi berdoa. Inilah yang diperingatkan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Berjaga-jaga dan berdoa.
Berjaga-jaga harus kita isi dengan berdoa dan membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga Tuhan memampukan kita dan menguatkan kita untuk tetap mampu bertahan hingga akhir. Tanpa bertekun dalam doa, kita tidak akan mampu berjaga-jaga, karena sumber kekuatan itu datangnya hanya dari Tuhan. Berjaga dan berdoa akan membuat kita tidak mudah tergoda untuk menyangkali iman ketika kita harus menghadapi kesakitan, penderitaan, dan banyak persoalan hidup. Kalau demikian, mari mengakhiri tahun liturgi ini dengan niat-niat yang baik, agar besok kita memasuki masa Advent pertama dengan semangat baru dalam pengharapan akan penyertaan Yesus Kristus dalam seluruh perjalanan hidup kita.